Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kumis Beracun. Kali ini saya bakalan ngajakin teman-teman di rumah nih. Jadi kita bakalan ngebuka suatu wadah yang mana wadah itu berisi ada dua telur ya. Jadi telur ular ini bisa dibilang adalah telur ular cantik gitu kan. Jadi telur ular ini adalah telur, nanti kita bakalan lihat deh telur ular apa sih yang bakalan saya buka gitu kan. Dan mungkin teman-teman di rumah yang udah biasa lihat video-video saya mungkin udah nggak asing lagi dengan lemari saya ya. Jadi lemari pakaian, lemari baju gitu kan. Jadi ya biasalah dari tahun ke tahun kalau misalkan lagi musimnya reptil bertelur, itu saya menggunakan atau memanfaatkan si lemari ini untuk menginkubasi telur gitu kan. Yang mana mungkin teman-teman di rumah ada yang pakai cara inkubasinya, ada yang dimasukin ke toples, tupperware, atau mungkin tempat-tempat kotak-kotak box yang memang bisa dibilang khusus lah ya, khusus untuk menaruh telur-telur dan kemudian dimasukkan ke tempat inkubasi gitu kan. Mungkin ada yang khusus ya, ada yang bikin dari styrofoam, terus ada yang pakai kulkas bekas, ada yang pakai lemari, terus ada sampai yang memang ini yang udah memang benar-benar lah ya gitu kan. Jadi tempat inkubasinya itu ada pengatur suhu ruangannya, suhu yang ada di dalamnya gitu kan. Walaupun pakai styrofoam sekalipun kan biasanya teman-teman ada nih ya kan, ngecek suhunya berapa, kelembabannya berapa. Nah itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing, itu mangga silakan gitu kan. Untuk teman-teman di rumah yang memang baru mau mulai nih gitu kan, yang baru nyari-nyari pengetahuan gitu kan untuk belajar, itu bisa dipakai untuk teman-teman di rumah. Dan kalau mau ya seperti saya ini gitu kan, ala kadarnya aja. Yang awalnya memang dari eh, apa ya, coba-coba eksperimen, taruh di bawah kolong meja, taruh di lemari dapur, taruh di lemari ini. Dan kebetulan alhamdulillah ya, di lemari dapur telur jadi, di lemari ini jadi. Berarti ini yang cocok cuman di sini sama di dapur lah gitu kan. Dan saya memanfaatkan cuman dengan suhu ruangan seadanya gitu kan. Ya mungkin kalau di sini suhunya cuman di kisaran minimnya itu di 28 derajat gitu kan Celcius ya. Jadi untuk tingginya itu sekitar 31 lah gitu. Jadi nggak kurang, nggak lebih dari itu, sekitaran itu aja gitu kan. Oke, ini barusan udah saya keluarin gitu kan. Maaf nih ya panjang lebar gitu. Jadi biar teman-teman di rumah juga tahu gitu kan, bahwa ya di sini saya juga mencoba untuk mengedukasi teman-teman di rumah gitu kan. Ambil sisi positifnya, kalau misalkan ada yang negatif ya silahkan dibuang gitu kan. Oke, nih tadi jadi pas saya sholat ada bunyi gitu kan, kemungkinan sih bunyi si ular ini gitu kan. Nih ini udah keluar ini ularnya nih, satu laginya sih udah sobek cuman belum keluar ularnya gitu kan. Jadi ada bunyi apa gitu kan, saya penasaran gitu kan. Ya udahlah, saya lihat tuh kan, tadinya kepalanya itu cuman baru nongol sedikit, sekarang udah mulai apa ya, 3/4 sih enggak ya, karena kan ular itu agak panjang banget lah, bisa sampai kurang lebih mungkin 30-40 cm ada kali ya. Cuman ini keluar kepalanya tuh sedikit lah gitu. Tapi sekarang udah agak panjang nih keluar. Jadi kita langsung buka aja. Kita pengen lihat keadaan telur ularnya itu seperti apa sekarang. Ini udah menetas nih. Oke, ntar ini saya nggak bakalan buka, tapi saya bakalan setting dulu kameranya biar kita bisa lihat si ularnya dengan jelas gitu kan. Nah ini sekarang udah saya setting dan kita bakalan langsung buka aja gitu kan. Kita lihat telur ular apa sih gitu kan. Mungkin teman-teman di rumah juga udah pada penasaran ya kan. Nah kita buka pelan-pelan, oke. Nah tuh,
Nah, mungkin teman-teman di rumah udah ada yang tahu nih ini ular apa sih gitu kan. Ada yang tahu nggak nih? Kalau ada yang tahu boleh dikasih komentarnya di sini. Oke. Nah, ini kita lihat dulu yang di sebelah sini itu ularnya udah ada ya. Nah, ini kita langsung jawab aja, mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi ini adalah telur ular lanang sapi. Nah, lucu ya? Dia masih belum apa ya, belum berani lah. Belum berani 100% untuk keluar dari cangkang telurnya. Itu ya, untuk yang di sini belum keluar. Jadi kita bakalan coba pegang, kita lihat. Tapi ini udah sobek ini. Nah, ini sobek sendiri ya. Tuh, udah sobek tuh. Jadi nggak ada bantu cutting-cuttingan lah. Dan ini adalah ular lokal yang menurut saya cantik, keren, dan unik. Nah, uniknya kenapa sih gitu kan? Mungkin sebagian teman-teman di rumah udah pada tahu uniknya ular lanang sapi itu apa sih gitu kan. Nah, untuk yang belum tahu saya kasih tahu nih. Jadi keunikannya itu ular lanang sapi itu dia kalau misalkan marah gitu kan atau merasa terintimidasi gitu kan, dia itu eh, kalau misalkan king cobra itu kan tudungnya lebar. Nah, kalau dia ini lebih ke pipih gitu, hampir mirip-mirip dengan king koros gitu. Kalau misalkan kobra itu kan tudungnya lebar, jadi kayak kobra lebar. Tapi ini kalau lanang sapi itu sama hampir mirip dengan king koros. Jadi kalau mau nyerang itu dia lebih ke pipih, bagian apa ya, bisa dibilang mungkin lehernya kali ya, depannya ya. Jadi gitu, agak pipih ke bawah ya, bukan ngelebar ke samping gitu kan. Nah, terus uniknya lagi apa? Nah, uniknya ini paling unik di antara ular-ular yang lain. Karena kenapa? Si ular ini itu bisa pura-pura mati. Itu. Jadi ketika misalkan dia ngerasa mungkin ada predatornya gitu kan, mau diserang atau gimana, dia bisa pura-pura mati. Gitu. Jadi seperti ya kayak ular mati aja, lemes. Jadi kalau misalkan mau kita angkat gitu kan, itu dia ya lemes aja, gimana sih lemes gitu kan, nggak ada gairah banget gitu kan. Itu oke, kita bakalan lihat lebih dekat lagi. Oke, kita bakalan coba pegang si telur ular yang memang udah ada, ularnya udah keluar gitu kan. Kita pengen lihat dia mau nggak, atau mungkin ada reaksi-reaksi apa gitu. Ini juga kayaknya lemes-lemes gimana gitu ya ularnya. Apa karena memang dia capek gitu, ngerasa capek. Nah, lihat nih, cantik loh ini. Tuh dia mulai sedikit-sedikit masuk gitu, tapi belum mau keluar full gitu, secara full. Nih, ini saya juga lupa ya tadi ngasih tahu. Jadi ini kurang lebih diinkubasi sekitar 3 bulanan. Kalau nggak salah sih keluar itu bertelur di Oktober tanggal tanggal 6. Berarti tanggal 6, sekarang tanggal 5. Berarti 3 bulan kurang 1 hari ya. Iya, tanggal tanggal 6, berarti sekarang kan tanggal 5 nih. Gitu. Oh iya, jadi berarti 3 bulan kurang kurang 1 hari. Besok kan tanggal 6 tuh. Nah, ini udah menetas gitu. Nah, saya sendiri awalnya bingung gitu kan. Kok si apa ya, lanang sapi ini, telur lanang sapi ini awalnya ada 3 nih, di tengah satu nih, ya kan. Nah, saya udah buang sih kurang lebih 3 hari yang lalu gitu kan, karena takutnya itu apa kan ada jamurnya, takutnya itu dia menyebar gitu kan, takutnya gitu kan. Dan telur ular yang di tengah ini cukup dibilang aneh, karena awalnya memang berurat sama dengan kedua telur ini, tapi di umur kurang lebih berarti di 20 hari ya,
itu saya lihat, saya center, kok nggak ada uratnya gitu kan, urat merahnya gitu kan, kayak nggak ada urat merahnya. Kalau ini kan masih kelihatan, itu bagus banget lah, sempurna lah. Nah itu nggak ada sama sekali, itu nggak tahu hilang entah kemana, itu nggak tahu bener atau enggak ya. Itu mungkin teman-teman ada yang bisa kasih jawaban itu, atau mungkin udah ada yang ngalamin, boleh deh kasih komentarnya ya. Nah itu kurang lebih kan 3 atau 4 hari yang lalu lah, saya lupa gitu kan, itu saya buang gitu kan. Saya lupa nggak mecahin karena memang keadaannya bau gitu kan, bau bau kayak telur busuk gitu kan. Tapi itu nggak ada uratnya loh di umur 20 hari gitu kan. Saya juga bingung gitu kan, dari 20 hari itu saya berpikir ya udahlah, siapa tahu gitu kan, siapa tahu beruntung atau gimana, mungkin sampai nanti hari H-nya atau ketiga bulannya mungkin bisa hidup gitu kan, atau mungkin ada ularnya atau jadi gitu kan. Taunya kan ya udah mendekati 3 bulan, ya udahlah gitu kan, orang nggak ada gitu kan di center juga, jadi percuma gitu kan. Ya udah deh, saya buang gitu. Nah di sini ya saya bakalan coba intip gitu kan, siapa tahu yang ini dia mau keluar. Tar. Nah tuh ada tuh, tapi dia belum mau keluar, ditutupin sama ekornya dia. Sebenarnya itu ini bisa kita bantu sobek ya, coba deh pelan-pelan ya, pelan-pelan kita buka nih. Nah tuh kepalanya ada, tapi ini kok agak ngeblur ya, kenapa ya, bentar, apa karena di ruangan gitu dengan kurangnya cahaya gitu apa gimana ya. Nah tuh ulurnya ada, saya lupa nggak bawa ini apa, silet, jadi saya susah juga nih, bingung bukanya gimana. Nah ini biarin deh, biar dia mau keluar sendiri, jadi nggak akan saya bantu keluar. Tapi ini mohon maaf udah saya bantu sobek dikit ya, karena takutnya dia kenapa-napa gitu kan, takutnya dia nggak bisa keluar atau gimana kan. Capek juga nih, butuh waktu dan butuh tenaga juga dia untuk bisa nyobekin sendiri si kulitnya ini gitu kan. Takutnya capek-capek tahu-tahu mati aja di dalam. Nah itu banyak kejadian juga. Ini kita taruh lagi deh. Tapi kalau secara kulit sih kayaknya, kalau ini agak hitam ya, kalau ini agak terang ya, atau mungkin sama aja gitu kan, nggak tahu juga. Tapi ya udah deh, kita taruh lagi aja deh, jadi biar dia keluar dengan sendirinya gitu kan, kita nggak akan bantu gimana gimana. Nah kayak ular ini juga, apa yang ini nih, kayaknya dia capek, lelah dia gitu kan menghadapi hidup ini. Cier, belum juga apa-apa udah lelah. Jadi perjuangan banget gitu kan. Kalau misalkan anak manusia, bayi itu kan masih nangis atau gimana, ini dia lemes, butuh tenaga mungkin kan. Jadi benar-benar lah. Oke, mungkin cukup segitu aja lah video kita kali ini. Dan untuk teman-teman di rumah yang misalkan mau mencoba gitu kan, yang baru mau mulai menginkubasi telur, boleh saran saya dipakai, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu kan. Ini juga untuk jadi bahan belajar juga untuk kita semua gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar aja gitu kan. Di sini juga saya mencoba untuk memberikan edukasi yang selalu bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Oke, mungkin cukup segitu aja video saya kali ini tentang menetasnya telur ular lanang sapi itu kan. Nah ini kita bakalan tutup. Oh iya, ular ini nggak berbahaya ya, jadi nggak berbisa ya, jadi aman gitu kan. Mungkin cukup segitu aja video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan kalau misalkan bermanfaat boleh teman-teman share. Oke, salam kumis beracun, mantap.